Salam entrepreneur. Saya akan memberikan sebuah overview penjelasan tentang sebuah mata kuliah yang nanti saya ampu berjudul Family Business Professionalization. Nah, kadang-kadang ada juga yang nyebutin Professionalization in Family Business. Nah, maknanya sih sama. Ada family business, ada professionalization. Professionalization bahasa Indonesia memprofesionalisasikan. Jadi artinya bagaimana nih caranya kita memprofesionalkan sebuah perusahaan keluarga. Nah, teman-teman semua, sebenarnya family business adalah sebuah perusahaan. Sama ya, seperti yang lain. Di dalam perusahaan ada kegiatannya, ada operasionalnya, ada manajemennya, ada penjualannya, dan seterusnya. Sebenarnya sama aja antara family business dan perusahaan yang non-family business. Mereka sama-sama perusahaan. Nah, menurut life cycle ya, menurut hukum life cycle sebuah perusahaan, itu perusahaan akan melalui 4 tahap. Yang pertama, perusahaan ketika baru pertama kali didirikan. Ya, seringkali kita sebut dengan phase introduction, fase pengenalan. Pada fase ini terjadi perjuangan yang luar biasa dari seorang entrepreneur. Nah, pada umumnya kalau di family business, ayah kita ya, atau kakek kita, mereka mendirikan perusahaan berjibaku, banting tulang untuk mendirikan perusahaan ini. Kemudian sampai pada satu titik, perusahaan ini tiba-tiba jadi besar, teman-teman. Jadi besar, penjualannya meningkat, uang bertambah banyak, tapi masalah pun akan menjadi semakin kompleks. Nah, pada fase inilah teman-teman, tidak mudah untuk mengelola perusahaan. Pada fase itulah dibutuhkan yang namanya profesionalisasi. Paham ya? Jadi profesionalisasi itu dilakukan ketika perusahaan sudah melewati fase introduction-nya, penjualan sudah semakin meningkat, pengelolaan uang sudah semakin banyak, karyawan udah semakin banyak, sehingga kita membutuhkan cara mengelola yang baik. Masalahnya teman-teman yang punya perusahaan keluarga pasti merasakan ya, nggak gampang untuk menerapkan sebuah manajemen profesional di dalam perusahaan keluarga. Betul nggak? Ayah kita mungkin menolak, lingkungan kita mungkin menolak. Sebagai contoh ya teman-teman, sebuah profesionalisme itu harus diawali dengan sebuah formal. Jadi bentuk profesional yang paling kecil adalah formal. Coba deh, kalau misalkan kita coba ya, contoh kita memformalkan masalah gajian. Jadi sekarang seluruh anggota keluarga tidak boleh sembarangan ambil gaji dari kasir. Harus ada bulanannya, harus ada surat menyuratnya, harus ada dokumennya, dan seterusnya. Tidak mudah ya diterapkan di dalam sebuah perusahaan keluarga. Saya yakin buat yang memiliki perusahaan keluarga pasti paham. Tetapi ketika ini tidak dilakukan, maka sebuah perusahaan keluarga akan terhimpit dengan kompleksnya bisnis. Nah, sekarang teman-teman, pertanyaannya adalah bagaimana kita menerapkan profesionalisme ini, professionalization in family business di dalam sebuah perusahaan keluarga. Selama 16 minggu ke depan, kita akan mempelajari karakter-karakter dari perusahaan keluarga. Bagaimana kita menerapkan profesionalisasi di dalam perusahaan keluarga berdasarkan karakter-karakter yang berbeda itu. Sampai pada akhirnya teman-teman, kalian akan menganalisa sebuah perusahaan keluarga yang dapat kalian tetapkan sendiri ya, perusahaan mana. Kalian boleh lihat perusahaan itu ketika kalian sudah memiliki cukup stok ilmu di kepala kalian, maka kalian bisa melihat, oh perusahaan keluarga seperti ini ya. Oh ini yang dimaksud. Oh begini ya. Maka kalian harus bisa menyusun suatu kerangka profesional yang baik untuk perusahaan keluarga yang nanti kalian akan amati. Gitu ya, tujuan dari pembelajaran ini kalian akan memiliki kemampuan untuk itu. Sampai bertemu nanti di week ke-1, Family Business Professionalization, dan bersama saya, Teddy Saputra, kita akan bersama selama 16 minggu ke depan. Salam entrepreneur.